Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi, dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Sesi sebelumnya kita telah sampai Nabi Musa akhirnya menemui Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun menemui Fir'aun, merentah, meminta agar Bani Israel diizinkan untuk mengikuti dia melakukan ibadah di padang gurun, ya. Karena jumlahnya sangat besar sehingga harus dilakukan di padang gurun, separuh penduduk Mesir sendiri, yang tentu kemudian ditolak permintaan itu oleh merentah. Bukan hanya menolak, kemudian merentah juga justru semakin keras penindasannya terhadap Bani Israel sebagai upayanya untuk memecah belah Bani Israel, dan berhasil sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun diprotes oleh Bani Israel sendiri. Karena protes itu kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk, dan kemudian Allah memerintahkan agar kembali lagi kepada menghadap Fir'aun, ya, kembali lagi menghadap Fir'aun untuk memperjelas, ya, bahwa dirinya telah diangkat menjadi Rasul, bahwa Nabi Musa dan Harun telah diangkat menjadi Rasul dengan tugas untuk membawa Bani Israel pergi dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kan'an. Yang saat itu tanah Kan'an adalah tanah jajahan Mesir, ya. Tentu permintaan ini ditolak, ya. Apalagi kalau sebelumnya hanya mau mengajak Bani Israel untuk ibadah di padang gurun. Kalau ini lebih jelas lagi, yaitu membawa Bani Israel ke tanah Kan'an, dan Allah memerintahkan untuk agar Nabi Musa dan Nabi Harun menunjukkan bukti-bukti nyata tentang kerasulannya. Bagaimana bukti nyata itu? Ya. Quran surat Al-Qasas ayat 36-37, Quran surat Asy-Syu'ara 25-37 sampai 37, Quran surat Al-A'raf ayat 106 sampai 112, Quran surat Toha ayat 56 sampai 57, Quran surat An-Naziat ayat 20 sampai 24, Quran surat Ghafir 23-24, dan Quran surat Az-Zukhruf ayat 47, dan kitab Keluaran pasal 7 ayat 8 sampai 10, ya. Jadi cukup banyak ayat yang bagaimana kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun menunjukkan mukjizatnya itu, mukjizat yang diterima dari Allah itu kepada merentah, kepada Fir'aun, ya. Nabi Musa kemudian melemparkan tongkatnya yang kemudian menjadi ular besar, ya. Setelah itu ditangkap lagi, dipegang lagi ular besar itu kemudian menjadi tongkat lagi. Setelah itu, setelah menunjukkan tongkat bisa menjadi ular, Nabi Musa menunjukkan tangannya yang dikempitnya, dan kemudian ketika dikeluarkan tangannya bercahaya menjadi putih, ya. Tangannya mengeluarkan sinar putih, sinar putih bercahaya, ya, yang bisa menerangi area yang cukup luas, ya, yang tentu menakjubkan, ya. Bagaimana tangan bisa bercahaya itu cukup menakjubkan. Itu lebih menakjubkan daripada tongkat menjadi ular. Karena apa? Para ahli sihir di Mesir itu juga bisa melakukan hal yang sama, ya. Membuat tongkat tali menjadi ular itu bukan sesuatu yang pemandangan yang luar biasa di Mesir di kala itu, ya. Tapi tangan bisa bercahaya terang, ya, menyinari area yang cukup luas, itu adalah sesuatu yang baru, ya, yang tidak pernah mereka lihat, ya. Namun merentah tetap saja mentertawakannya, ya, dan mengejek
ya, mendustakan, mendurakai ya, bukti-bukti nyata tersebut, ya, menganggap Musa dan Harun adalah telah menjadi ahli sihir, ya. Dan meskipun telah diberi penjelasan terus-menerus oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, tapi merentah tetap berpaling dari kebenaran yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Dan bahkan Fir'aun merentah, menantang, mengatakan kepada Musa bahwa dirinya adalah Tuhannya Musa, ya. Bukan Tuhan yang disembah oleh Musa itu sebagai Tuhannya Musa, tapi Fir'aun dirinya itulah yang menjadi Tuhannya Musa, ya. Yang dengan mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhannya Musa itu, maka Fir'aun meminta agar Musa dan Harun dan Bani Israel tetap patuh kepada dirinya, dan apabila tidak patuh akan dipenjarakan. Ya. Namun tentu saja Nabi Musa menolak, ya. Namun pernyataan Fir'aun tersebut, ya. Dialog akhirnya buntu, ya. Kemudian pada puncaknya para pembesar Fir'aun ini menyarankan kepada Fir'aun agar Musa dan Harun untuk sementara ditahan dan dipenjara terlebih dahulu, dan kemudian Fir'aun agar mengutus orang-orang untuk mengumpulkan, ya, untuk ke kota-kota Mesir lainnya, ya, untuk mengumpulkan para pesihir, ya, yang paling pandai yang ada di Mesir, ya. Jadi mengutus orang ke kota-kota di Mesir untuk mengumpulkan para pesihir dari seluruh penjuru Mesir. Pada saat itu umur Nabi Musa 80 tahun dan Nabi Harun 83 tahun. Jadi ya sudah cukup tua sebenarnya ketika Nabi Musa dan Nabi Harun menghadapi Fir'aun, menghadapi merentah. Merentah sendiri ya umurnya berarti sekitar 80 tahun karena Musa itu dibesarkan bersama-sama dengan merentah, ya, di istana, ya. Jadi mereka sudah saling mengenal, ya. Jadi umurnya adalah boleh dikatakan semasa, ya. Hidupnya adalah semasa sehingga umurnya tidak terlampau jauh berbeda. Ini adalah gambar ilustrasi, ya, gambar ilustrasi dari sebuah film. Dari sebuah film bagaimana kemudian Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya dengan tongkatnya yang berubah jadi ular, ular besar, ya. Tapi merentah mentertawakan itu karena dianggapnya itu sebagai sihir belaka. Sebenarnya mereka melihat para pesihir Mesir yang sering menunjukkan hal yang serupa, ya. Kemudian Quran surat Thaha 58 sampai 60 menginformasikan bahwa kemudian merentah membuat perjanjian dengan Nabi Musa untuk dihadapkan dengan para pesihir dari Mesir di suatu tempat terbuka. Namun tetap saja Nabi Musa dan Nabi Harun ditahan, ya. Nabi Musa minta pertemuan tersebut, kemudian Nabi Musa minta pertemuan tersebut pada hari raya waktu pagi hari atau waktu duha, ya. Kemudian setelah perjanjian itu Nabi Musa dan Nabi Harun ditahan, dipenjara. Quran surat Al-Mu'minun ayat 45 sampai 48 menginformasikan merentah bersikap sombong terhadap Nabi Musa dan Harun karena mereka berdua adalah orang dari Bani Israel. Jadi Musa dan Harun adalah orang Bani Israel yang saat itu Bani Israel adalah orang-orang yang rendah di hadapan Fir'aun karena Bani Israel adalah budak-budak mereka, ya.
orang-orang asing yang dianggap menghamba pada dirinya. Ya. Karena itu Merentah juga marah kepada Musa karena dianggapnya telah berkhianat kepada dirinya dan bangsa Mesir. Atas peristiwa itu bahkan Quran surat Tahrim 11 ya. Jadi atas peristiwa menghadapnya Musa dan Harun untuk meminta agar Bani Israel diizinkan untuk keluar dari Mesir bersamanya, itu membuat Merentah sangat marah. Yang itu ditunjukkan pada Quran surat Tahrim 11 menginformasikan Merentah melampiaskan kemarahannya dengan menangkap dan menyiksa istri Ramses, ibu angkat Nabi Musa, yaitu Asiyah binti Muzahim. Ya. Sebelum dibunuh, Asiyah berkesempatan berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, bangunkanlah aku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadi ibu angkatnya Nabi Musa ini, Asiyah binti Muzahim ini tidak gentar terhadap ancaman Merentah akan dibunuh, ya. Dan akhirnya tetap saja pada keimanannya, ya, dan kemudian berdoa kepada Allah agar dibangunkan surga di sisi Allah, ya, dalam surganya Allah, ya. Ya, bahkan dengan dihukum mati oleh Fir'aun itu, kemudian itu sebagai jalan bagi Asiyah untuk keluar dari kezaliman perbuatan zalim dari Fir'aun, ya. Jadi hebat, ya, Asiyah ini hebat, ya. Jadi tetap pada keimanannya, dan hukuman mati itu sebagai jalan, dianggapnya sebagai jalan untuk keluar dari kezaliman Merentah, ya. Quran surat Asy-Syu'ara 36 ayat 36 sampai 42 menginformasikan setelah pertemuan di istana itu, utusan-utusan dikirim ke seluruh penjuru Mesir. Para utusan mencari pesihir, memberikan informasi tentang sihir Musa, demikian menginformasikannya bahwa tongkatnya Musa bisa menjadi ular yang besar, sehingga para pesihir yang akan dibawa ke ibu kota Mesir itu sudah mengetahui kemampuan Nabi Musa, dan mereka akhirnya dapat mengumpulkan para pesihir yang sanggup menghadapi Nabi Musa dengan tongkatnya yang bisa menjadi ular yang ganas pula itu. Namun para pesihir itu ketika sampai di Mesir dan setelah memamerkan semua kebisaannya, ya, dalam membuat sihir, yaitu menciptakan membuat atau menjadikan ular-ular dari tongkat, dari tali dan sebagainya. Kemudian setelah menunjukkan kebisaannya dalam membuat sihir seperti itu, mereka minta diberi kedudukan yang dekat dengan raja. Itulah informasi dari Quran surat Asy-Syu'ara 36 sampai 42. Beberapa hari sebelum hari yang telah diperjanjikan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, rakyat Mesir sudah diberitahu agar berkumpul di lapangan besar yang terbuka di depan istana, ya, yang ada panggung pertunjukannya. Mereka akan mereka diminta untuk menyaksikan pertunjukan. Nabi Musa dan Nabi Harun akan berhadapan dengan sejumlah pesihir dari
kota Mesir yang hebat-hebat ya. Semua pesihir hebat dari Mesir dikerahkan untuk menghadapi Nabi Musa dan Nabi Harun. Quran surat Asy-Syu'ara 4 ayat 43 sampai 48 dan kitab Keluaran pasal 7 ayat 11 sampai 12 menginformasikan setelah berhadapan-hadapan Nabi Musa meminta para pesihir menyerangnya dengan kemampuan tertingginya. Jadi langsung menyerang pada kemampuan tertinggi, kemampuan puncaknya, ya, supaya tidak bertele-tele. Ya. Para pesihir sudah tahu kemampuan puncaknya Nabi Musa dan Nabi Musa minta kepada para pesihir untuk menunjukkan kemampuan puncaknya. Maka para pesihir itu kemudian menjadikan tongkat, tali dan sebagainya yang mereka bawa menjadi ular, yang ular tersebut bergerak dengan cepat, mendesis, ganas, bergerak ke arah Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun tentu tenang saja menghadapi itu dan kemudian dilemparnya tongkatnya itu ke arah ular-ular bikinan para pesihir Mesir tersebut. Dan tongkat itu kemudian menjadi ular besar yang ular besar itu kemudian melahap semua ular-ular yang melahap semua ular-ular buatannya para pesihir Mesir tersebut. Karena yang diminta adalah kemampuan puncak dan kemampuan puncaknya telah dikalahkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, maka seketika itu pertunjukan selesai. Ya. Pertunjukan selesai, tidak bisa dilanjutkan lagi, tidak ada lagi kemampuan dari para pesihir untuk bisa ditunjukkan dapat melawan kemampuan Nabi Musa. Ya. Bahkan Quran Asy-Syu'ara 49 ayat 49 sampai 51 menginformasikan usai pertarungan ya, ternyata para pesihir itu berubah arah, malah menjadi pengikut dan mengakui kerasulan Nabi Musa dan Nabi Harun. Artinya apa? Mereka sebenarnya juga sudah mengetahui, mereka mengetahui dan pasti ada sebagian kecil rakyat Mesir juga masih mengikuti ajaran tauhid. Mengikuti ajaran tauhid, mengikuti menyembah Allah, Tuhannya Bani Israel. Ya. Mereka juga pasti ingat peristiwa Nabi Yusuf yang menyelamatkan Mesir dari kekeringan selama 7 tahun setelah mengalami masa subur 7 tahun. Ya. Dan mereka juga masih ingat bahwa akhirnya Bani Israel datang ke Mesir itu karena permintaan Nabi Yusuf yang telah berjasa kepada rakyat Mesir bahkan rakyat banyak negeri. Ingatan itu pasti masih ada pada rakyat Mesir meskipun sudah berlalu selama sekitar 600 tahun. Dan Bani Israel sebagai bukti bahwa peristiwa itu masih diingat terus oleh mereka karena Bani Israel mempunyai agama yang berbeda dengan kebanyakan rakyat Mesir. Demikian pula sebagian dari rakyat Mesir juga ada yang beragama tauhid. Sehingga mereka kemudian berbalik arah, para pesihir ini berbalik arah menjadi pengikut Nabi Musa. Tentu hal itu membuat marah merentah, yang seperti ditunjukkan oleh Quran surat Asy-Syu'ara 49:51, dan para pesihirnya diancam untuk diancam akan disalib, akan dihukum salib jika mereka tetap mengikuti Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi ternyata para pesihir ini tidak takut dengan ancaman itu. Ya. Mereka betul-betul menjadi beriman. Ya. Mereka menjadi betul-betul beriman dengan kepada Tuhannya Bani Israel. Ya. Mereka menjadi pemeluk agama tauhid dan akhirnya mereka disalib. Dan disalibnya bukan disalib biasa, tapi disalib silang. Maksud disalib silang di sini adalah
disalib dengan tangan kanan dipotong. Kalau tangan kanan dipotong, kaki kiri kemudian kaki kiri dipotong. Tapi kalau tangan kirinya yang dipotong, kaki kanannya dipotong baru disalib. Jadi jauh lebih berat dari disalib biasa ya. Kalau disalib biasa tidak ada yang dipotong, tidak ada tangan dan kaki yang dipotong. Tapi ini para pesihir ini karena adalah orang yang sangat dipercaya kemampuannya, tapi kemudian berbalik arah, berbalik menjadi pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun. Akibatnya hukuman salibnya lebih berat daripada hukuman salib biasa. Jadi disalib silang ya. Tangan dan kaki dipotong secara menyilang ya. Disalib dengan seperti itu hingga mati, disalib hingga mati. Itulah yang terjadi pada para pesihir setelah kalah menghadapi Nabi Musa dan Nabi Harun. Namun Meramtah adalah raja yang dari negara besar saat itu. Dia menjadi sangat sombong. Dia tidak terpengaruh dengan kehilangan para pesihirnya yang telah dihukum mati oleh dirinya sendiri. Ya, dia merasa tidak berkurang kekuatan Mesir. Ya. Bahkan setelah itu kembali Fir'aun menegaskan kepada rakyatnya ya, seperti yang ditunjukkan pada Quran surat Al-A'raf 127 sampai 129 dan Quran surat Al-Ghafir Quran surat Al-Ghafir 25, yaitu menangkap membunuh hidup bayi-bayi ya, laki-laki yang telah lahir ya. Jadi tidak dijelaskan bayi sampai umur berapa, tidak dijelaskan, tapi bayi-bayi itu yang masih hidup ya, itu harus dibunuh semua. Tujuannya jelas bahwa akan memperkuat pecah belah terhadap Bani Israel ya. Jadi tentara Fir'aun melakukan patroli ke pemukiman penduduk Mesir untuk membunuh bayi-bayi dan anak-anak kecil laki-laki dari yang masih hidup ya. Jadi disuruh dibunuh semua. Tentu perbuatan ini semakin menggegerkan Bani Israel ya. Semakin membuat Bani Israel semakin merasa tertekan ya. Mereka bahkan memprotes lagi pada Nabi Musa dan Nabi Harun. Bahkan mereka mengatakan sekarang yang mereka alami jauh lebih berat daripada sebelum kedatangan Nabi Musa dan Nabi Harun. Itulah ya, Bani Israel ya, memang seperti itu. Jadi meskipun tahu bahwa Nabi Musa, Nabi Harun itu adalah Rasul mereka, tapi ketika mereka mendapat kesulitan ya, mereka tidak mau menanggung kesulitan itu, malah mau memprotes nabinya. Itu kelakuan Bani Israel sejak dari dulu ya seperti itu ya. Nabi Musa dan Nabi Harun menghadapi kaumnya kemudian minta pertolongan kepada Allah. Ya. Minta pertolongan lagi kepada Allah karena Allah itu adalah pemilik bumi dan diwariskan bumi ini kepada siapa saja yang dikehendakinya. Mudah-mudahan Allah membinasakan musuh Bani Israel dan menjadikan mereka sebagai khalifah di bumi. Maksudnya maksudnya adalah Bani Israel diberi kesempatan menjadi khalifah di bumi, menjadi pemimpin di bumi ya, dengan membinasakan Fir'aun, mewariskan bumi kepada Bani Israel. Itulah doa Nabi Musa.
pada Quran surat Ghafir juga tersebut juga menginformasikan bahwa Fir'aun merentah kemudian menyatakan akan membunuh sendiri Musa dan Harun. Karena keduanya akan merusak agama orang-orang Mesir. Mengapa demikian? Karena para pesihir yang telah dikalahkan Nabi Musa itu telah menjadi pengikut, bahkan mereka tidak tidak takut dengan ancaman untuk dihukum mati, bahkan sampai dihukum mati mereka tetap beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun, Tuhannya Bani Israel, menjadi pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun. Oleh karena itu Nabi Musa menganggap Musa dan Harun adalah akan merusak agama orang-orang Mesir dan akan merusak masyarakat Mesir menjadi pengikutnya, dan itu menjadi ancaman bagi merentah, sehingga merentah akan melakukan sendiri, akan membunuh sendiri Musa dan Harun. Ancaman yang diutarakan yang diutarakan oleh merentah itu yang akan membunuh Nabi Musa dan Nabi Harun sendiri adalah karena agar masyarakat Mesir kemudian tidak berbelok menyembah kepada Allah, menjadi pengikutnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi peristiwa kalahnya pesihir itu demikian besar pengaruhnya kepada rakyat Mesir, sehingga merentah sendiri akhirnya semakin menindas dan akan membunuh sendiri Nabi Musa dan Nabi Harun sebagai upayanya mencegah masyarakat Mesir mengikuti risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, dan akhirnya akan melawan Fir'aun. Rakyat Mesir sendiri akan melawan Fir'aun. Itu yang ditakutkan oleh Fir'aun, yang membuat Fir'aun bisa tumbang apabila rakyat Mesir diperintahkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun karena telah menjadi pengikutnya untuk menumbangkan dirinya, yang untuk menumbangkan Fir'aun. Itu yang ditakutkan oleh Fir'aun, ya. Sehingga dia melakukan ancaman seperti itu. Ketakutan Fir'aun dapat ditangkap dengan jelas oleh Nabi Musa dan Harun dan Bani Israil, sehingga membuat tipu daya merentah ini tidak berhasil memecah belah. Ini membantu meyakinkan kepada Bani Israil ternyata ada rakyat Mesir, ya, yang dikhawatirkan oleh merentah, yang kemudian justru mengikuti Nabi Musa dan Nabi Harun, dan itu membuat Bani Israel juga semakin yakin kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, jadi yang awalnya terpecah belah kemudian melihat kenyataan Fir'aun yang seperti itu, yang takut seperti itu, kemudian Bani Israel yakin lagi kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Setelah peristiwa itu, peristiwa mengalahkan para pesihir itu dan ancaman ancaman merentah itu, Nabi Musa dan Nabi Harun justru berkeliling ke kota-kota lainnya yang dimana ada Bani Israel di kota tersebut. Mereka diminta untuk mulai pindah ke Goshen, meninggalkan pekerjaannya, tidak mematuhi lagi, ya, kepada Fir'aun, tidak meninggalkan lagi pekerjaannya sebagai baik itu di ladang maupun perkebunan, peternakan, maupun di proyek-proyek merentah, proyek Fir'aun di Ramses maupun di Memphis dan kota lainnya, termasuk yang paling jauh di kota Luxor. Mereka diminta secara
sembunyi-sembunyi ya, diam-diam pergi dari kotanya masing-masing untuk berkumpul di Gosyen. Ya. Mereka harus bersiap-siap untuk meninggalkan Mesir karena Allah telah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun dan Bani Israel agar bersiap-siap keluar dari Mesir. Mereka kemudian dikumpulkan semua di Gosyen. Ya. Tentu gerakan ini sangat membuat panik ya, membuat panik Fir'aun karena lama-lama mereka mengetahui bahwa di proyek-proyek, di ladang-ladang, di perkebunan, di peternakan, tiba-tiba semakin lama semakin habis. Bani Israel semakin habis, ternyata mereka telah berkumpul di Gosyen. Yang dikhawatirkan oleh Fir'aun adalah mereka akan mengangkat senjata berperang melawan Fir'aun ya. Berperang melawan tentaranya Fir'aun. Itu yang dikhawatirkan oleh Fir'aun. Dengan demikian Mesir pada saat itu sudah terbelah menjadi dua kekuatan, yaitu kekuatan Fir'aun dan kekuatan Nabi Musa dan Nabi Harun. Adanya rakyat Mesir yang kemudian berbalik mengikuti Nabi Musa itu diisyaratkan oleh Quran surat Ghafir ayat 27 sampai 35 yang menginformasikan ketika raja mengancam akan membunuh Nabi Musa dengan tangannya sendiri, terdapat seorang Mesir dari keluarga Fir'aun, dari orang istana ya, orang istana mencoba mengingatkan merentah ya, namun dengan kata-kata yang menyembunyikan keimanannya ya. Orang beriman ini meminta agar perbuatannya terhadap Bani Israel tidak melampaui batas. Dia khawatir akan datang bencana bagi rakyat Mesir seperti halnya yang diancamkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun yang mengatakan bahwa tidak kan ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Meskipun belum dijelaskan azab Allah itu bentuknya bagaimana. Ya. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun telah mengancam merentah dan rakyat Mesir jika mereka tetap menindas Bani Israel dan tidak mengizinkan Bani Israel pergi dari Mesir, mereka akan diazab oleh Allah. Orang tersebut yang merentah itu juga mengingatkan tentang kiamat. Jadi pemahaman tentang kiamat ya, iman pada kiamat ya, tentang kiamat dan saat orang memanggil-manggil di padang mahsyar untuk minta tolong. Jadi orang ini justru menjelaskan kepada Fir'aun, memperingatkan pada Fir'aun, orang istana ini, dengan menyembunyikan keimanannya ya, mungkin dia mengutip ajaran tauhid yang masih berkembang di Bani Israel, yang juga mengingatkan kedatangan Yusuf, ajaran Nabi Yusuf, yaitu mengingatkan tentang keimanan Bani Israel tentang kiamat, yang dimana pada saat kiamat, setelah kiamat, orang-orang memanggil-manggil, saling memanggil di padang mahsyar ya, untuk meminta tolong agar tidak disiksa di neraka. Orang beriman tersebut juga mengingatkan bahwa Mesir pernah kedatangan seorang rasul dari Bani Israel yang telah menolong bangsa Mesir dari musibah kemarau panjang. Namun kebanyakan orang Mesir menganggap setelah wafatnya Yusuf tidak akan datang lagi rasul dari Mesir. Ya. Dia khawatir Allah membiarkan bangsa Mesir tetap tersesat. Ya. Jadi orang tersebut mengingatkan Fir'aun dan khawatir Allah membiarkan bangsa Mesir tetap tersesat karena perbuatannya yang telah melampaui batas terhadap Bani Israel, sehingga itu membuat turunnya adab Allah kepada bangsa Mesir. Itulah yang diingatkan oleh orang istana sendiri ya. Orang istana Fir'aun sendiri kepada Fir'aun, meskipun dengan menyembunyikan keimanannya, tapi mengutip ajaran
tauhid, pasti mengutip ajaran tauhid yang dianut oleh Bani Israel selama ini. Ya. Orang beriman tersebut juga menunjukkan bukti-bukti jasa Nabi Yusuf ya, seperti ada kota Fayum yang menjadi pusat perkebunan dan ladang gandum dan lain-lain ya. Quran surat Ghafir ayat 36 sampai 37, Quran surat Al-Qasas 38 menginformasikan ya. Merentah tetap tidak bisa diingatkan oleh orang beriman dari kalangan masyarakat Mesir. Nah, jadi Quran surat Ghafir ayat 36 37 itu menegaskan ternyata selain orang yang mengingatkan itu tidak hanya orang istana Mesir, tapi orang-orang dari kalangan masyarakat Mesir juga yang mengingatkan mereka ya, yang mengingatkan mereka. Namun merentah menolak semua itu. Ya. Justru peringatan itu semakin membangkitkan kemarahannya. Dan merentah berusaha membuktikan kuasanya. Ya. Kuasanya sehingga dia mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan bagi kaumnya. Kemudian diperintahkannya pada Haman untuk membangun gedung yang tinggi. Yang terbuat dari batu bata yang dibakar hingga berwarna merah, yang menaranya dilengkapi pintu dan jendela agar dirinya bisa mencari Tuhannya Musa. Dan bila dia tidak menemukan Tuhannya Musa dan Harun, maka akan dikatakan bahwa Musa dan Harun adalah pendusta belaka. Jadi logikanya Fir'aun seperti itu ya. Jadi dia mau cari Tuhannya Musa, dianggapnya Tuhan Musa itu adalah seperti halnya Dewa Amun yang ada bentuknya patung-patung itu. Sehingga dia mencarinya dengan membuat menara ya. Dengan membuat menara tinggi terbuat dari batu bata merah yang dibakar. Terus di puncak menara itu ada jendela yang terbuka, yang dengan terbukanya jendela itu dia berusaha mencari Tuhannya Musa dan Harun. Dan jika dia tidak menemukan Tuhannya Musa dan Harun, akan menuduh. Nah ini. Jadi kalau tidak menemukan justru menuduh Musa dan Harun sebagai pendusta. Itulah logika Musa ya, yang mencari benarnya sendiri. Jadi mencari benarnya sendiri. Kalau nggak ketemu yang dicari, menyalahkan orang lain juga. Pengen mencari, tapi kalau nggak ketemu, menyalahkan orang lain juga. Jadi gitu. Jadi logikanya penguasa itu kadang-kadang ya seperti itu ya. Sudah dikritik perbuatannya itu salah, tapi tetap melaksanakannya. Dan kalau perbuatannya itu menunjukkan memang salah, tapi yang disalahkan adalah orang lain. Ya itulah logika penguasa, tidak mau disalahkan seperti itu. Sulit memang memperingatkan penguasa itu, sulit sekali ya. Apalagi kalau penguasa itu punya jajaran yang besar, yang menguasai banyak sumber daya, seperti hanya Fir'aun ini yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan, yang menunjukkan bahwa sumber daya di Mesir itu semuanya termasuk penduduknya adalah dalam kekuasaannya, kan begitu ya. Sehingga sulit diperingatkan. Kalau ada orang mengingatkan, ya disalahkan. Meskipun perbuatannya sendiri salah, terbukti salah, tetap saja yang disalahkan adalah orang yang mengingatkannya. Itulah logika penguasa. Logika penguasa. Ya, banyak ayat yang menyebutkan ya, perbuatan seperti merentah itu sebagai perbuatan yang sangat indah, ya, sebagai perbuatan yang sangat menarik, sebagai perbuatan yang yang menyenangkan, yang indah, menarik, ya. Sehingga membuatnya justru semakin tertutup. Karena dia apapun yang perbuatnya dianggap tidak ada celah salah. Ya. Sehingga bisa semakin perbuatannya menjadi menarik. Rekayasa yang diciptakannya itu menarik.
sebagai perbuatan yang menarik dan indah. Ya. Quran surat Ghafir ayat 38 sampai 45 menginformasikan justru semakin perbuatan Fir'aun yang seperti itu, yang semakin menindas, yang semakin tidak terkendali, mengaku sebagai Tuhan, mengaku bisa berbuat apa saja bagi rakyat Mesir, membunuh dan menghidupkan dan sebagainya. Itu justru membuat orang beriman tersebut semakin berani berbicara. Jadi orang di luar Bani Israel, yaitu rakyat Mesir yang beriman, justru semakin berani berbicara pada masyarakat Mesir. Jadi berbicara kepada masyarakat Mesir dengan mengingatkan bangsa Mesir agar mengikuti dirinya. Ya. Jadi mulai terbelah kekuatan Fir'aun di istana Fir'aun sendiri mulai terbelah karena ada orang yang kemudian berani berbicara kepada Mesir agar tidak mengikuti perbuatan keji Fir'aun. Ya. Jadi ayat tersebut memberikan terdapat perlawanan dari sebagian rakyat Mesir atas perbuatan Fir'aun terhadap Bani Israel. Ya. Jadi upaya Fir'aun memecah belah Bani Israel kemudian justru berbalik, rakyat Mesir mulai terbelah justru. Ya. Itu logika kekuatan ya, logika pertarungan kekuatan. Ya. Memang seperti itu ya. Terbelahnya masyarakat Mesir ini, ada sebagian yang mengikuti ajaran Musa dan Harun ini semakin membuat Fir'aun ketakutan. Ya. Khawatir rakyatnya semakin banyak percaya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Sehingga Quran surat Al-Zukhruf 51 sampai 54 menunjukkan bahwa merentah semakin keji. Ya. Perkataannya semakin tidak terkendali. Menganggap bahwa air sungai yang mengalir di bawah kakinya adalah miliknya. Fir'aun merasa lebih hebat dari Musa yang dianggapnya hanya sebagai orang hina karena tidak memakai gelang emas. Jadi ukurannya seperti itu ya. Jadi Musa itu tidak memakai gelang emas, Musa Harun itu. Menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak mampu, orang yang hina, ya. Nanti orang yang lemah, ya. Semua Rasul pasti mengalami hal seperti itu ya, diangkat seperti itu ya. Bahkan dikatakan oleh Fir'aun bahwa rakyat Mesir dikatakan kepada rakyat Mesir bahwa malaikat yang disebut oleh Nabi Musa dan Nabi Harun itu oleh Fir'aun dianggapnya tidak mengiringi perjalanan Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena apa? Ya karena tidak bisa membuktikan mana malaikat itu yang mengiringi Nabi Musa dan Nabi Harun. Sehingga dianggap Nabi Musa dan Nabi Harun pendusta. Tidak ada yang namanya makhluk yang disebut malaikat yang mengiringi perjalanan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Nah, upaya Fir'aun seperti itu membuat kemudian sebagian besar rakyat Mesir masih mengikuti dirinya. Ya. Meskipun ada sebagian rakyat Mesir yang tetap juga mengikuti, malah menjadi pengikutnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Itulah yang terjadi ya, dari 2 kali pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Harun. Justru telah menciptakan terbelahnya rakyat Mesir ya. Jadi terbelahnya rakyat Mesir ini tidak hanya pada level grassroots-nya ya, tapi karena ada orang elit di istana Mesir yang yang mulai melawan Fir'aun. Ya. Saya kira itu yang pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan.
Untuk ke depan kita akan mengkisahkan bagaimana bermacam-macam azab Allah kepada Fir'aun. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan kita semua tentang riwayat Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel di Mesir, ya, di Mesir, ya. Sehingga kita bisa melihat kejadian Bani Israel di Mesir itu adalah kejadian yang kejadian bersejarah yang tidak akan dilupakan oleh seluruh umat beragama, bukan hanya agama yang bersumber dari agama Allah, bersumber dari agama tauhid, bahkan agama-agama bumi, ya. Jadi ada agama arti, ada agama bumi, agama bumi, agama buatan manusia pun pemeluknya mengetahui peristiwa ini. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.